Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuninda Intan dengan NIM 2105 1214022 Prodi Sistem Informasi kelas 2021A. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis memori pada komputer. Pengertian memori. Memori dalam istilah komputer merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk menyimpan informasi yang akan digunakan dalam proses pengolahan data di dalam sistem komputer. Memori termasuk komponen vital karena performa dari sebuah unit komputer salah satunya ditentukan oleh komponen ini. Jika semakin besar ruang penyimpanan dan kecepatan dari memori, maka akan semakin bagus juga performa dari sebuah unit komputer. Memori memiliki jenis dan karakteristik yang beragam. Maka dari itu, memori dapat dibedakan berdasarkan letaknya, kapasitas dan kecepatan, serta berdasarkan eksistensi datanya. Jenis-jenis memori. Yang pertama, jenis memori berdasarkan letaknya, terdiri dari memori internal dan memori eksternal. Kemudian yang kedua yaitu jenis memori berdasarkan kecepatan dan kapasitasnya, terdiri dari memori register, memori cache, memori modul, dan hard disk atau ROM. Kemudian jenis memori berdasarkan eksistensi datanya, terdiri dari memori volatil dan memori non-volatil. Yang pertama yaitu mengenai jenis memori berdasarkan eksistensi datanya. Yang pertama yaitu memori volatil. Memori volatil ini merupakan memori sementara. Jenis memori ini membutuhkan daya untuk tetap mempertahankan informasi yang tersimpan di dalamnya. Apabila daya terganggu atau hilang, maka informasi yang tersimpan juga akan hilang. Memori ini umumnya lebih cepat diakses dibandingkan dengan memori non-volatil, namun kapasitas penyimpanannya lebih kecil. Memori jenis ini juga digunakan untuk menyimpan data yang bersifat sensitif. Contoh dari memori jenis ini yaitu adalah RAM. Kemudian yang kedua, memori non-volatil. Memori non-volatil ini merupakan memori permanen. Jenis memori ini isi datanya tetap dapat dipertahankan walaupun tidak memiliki sumber daya atau listrik. Memori jenis ini umumnya bersifat eksternal dan lebih lambat untuk diakses dibandingkan dengan memori volatil. Namun, kapasitas penyimpanan pada memori ini cenderung lebih besar dan data yang disimpan juga bersifat jangka panjang. Contoh dari memori jenis ini adalah ROM. Kemudian, jenis memori berdasarkan tata letaknya. Yang pertama yaitu ada memori internal. Memori internal ini merupakan memori yang informasinya dapat langsung diakses oleh prosesor dan letaknya terintegrasi langsung ke motherboard. Contoh dari memori internal itu ada cache memory, RAM, dan ROM. Kemudian yang kedua, memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori yang bersifat tambahan untuk menyimpan data atau program yang tidak sedang diolah oleh prosesor. Memori ini bersifat permanen. Contoh memori internal itu floppy disk atau disket, hard disk, flash disk, CD atau DVD. Kemudian jenis memori berdasarkan kecepatan dan kapasitas. Yang pertama itu ada memori register. Memori register ini merupakan memori yang memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi, yang posisinya berada di dalam prosesor. Memori ini memiliki kapasitas penyimpanan paling kecil, yang hanya bisa menyimpan data dan instruksi program
yang sedang dieksekusi oleh prosesor. Sifat dari memori register ini penyimpanannya sementara. Ukuran data yang disimpan dalam memori register dalam satuan bit. Contohnya register 8 bit, register 16 bit, register 32 bit, dan register 64 bit. Memori register terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu antara lain ada register data, register alamat, register general purpose, register floating point, register konstanta, register vektor, register special purpose, dan machine specific register. Yang pertama yaitu register data. Register data ini digunakan untuk menyimpan angka-angka dalam bentuk bilangan bulat. Kemudian register alamat. Register alamat ini digunakan untuk menyimpan alamat-alamat memori dan untuk mengakses memori. Kemudian register general purpose digunakan untuk menyimpan angka dan alamat secara sekaligus. Selanjutnya yaitu register floating point. Register ini digunakan untuk menyimpan angka-angka bilangan titik mengambang atau floating point. Kemudian register konstanta. Register ini digunakan untuk menyimpan angka-angka tetap yang hanya dapat dibaca atau bersifat read-only, semacam pi, null, true, false, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu register vektor. Register ini digunakan untuk menyimpan hasil pemrosesan vektor yang dilakukan oleh prosesor SIMD. Kemudian register special purpose. Register ini digunakan untuk menyimpan data internal prosesor seperti hanya instruction pointer, stack pointer, dan status register. Dan yang terakhir yaitu machine specific register. Register ini digunakan untuk menyimpan data atau pengaturan yang berkaitan dengan prosesor itu sendiri. Karena artian dari setiap register langsung dimasukkan ke dalam desain prosesor tertentu saja. Mungkin register jenis ini tidak menjadi standar antara generasi prosesor. Kemudian yang kedua yaitu memory cache. Memory cache ini merupakan memori yang digunakan untuk menjembatani aliran data antara prosesor dengan RAM. Memori jenis ini memiliki kecepatan tinggi, namun masih di bawah kecepatan memori register. Kapasitas penyimpanannya lebih kecil daripada RAM dan lebih besar daripada register. Penyimpanan pada memori cache bersifat sementara dan berfungsi untuk mencegah terjadinya bottleneck. Kecepatan pada prosesor dalam mengakses data tidak sebanding dengan kecepatan RAM dalam mengirim dan menerima data dari prosesor. Oleh karena itu, perbedaan kecepatan yang jauh ini dapat dibatasi dengan memory cache. Fungsi memory cache terdiri dari yang pertama yaitu mempercepat akses data pada komputer, kemudian meringankan kerja prosesor, menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan RAM, dan yang terakhir yaitu mempercepat kinerja memori. Memory cache umumnya terbagi menjadi tiga, yaitu terdiri dari L1 cache, L2 cache, dan L3 cache. L1 cache merupakan memori yang berada di antara CPU dan DRAM, memiliki kecepatan paling tinggi di antara memori cache yang lain. Kapasitasnya berkisar 8 KB, 64 KB, dan 128 KB, dan sering dikategorikan sebagai internal cache. Kemudian L2 cache merupakan memori yang lebih lambat daripada L1 cache. Akan tetapi kapasitasnya lebih besar dari L1 cache, dengan kapasitas yaitu sebesar 256 KB sampai dengan 2 MB. Kemudian L3 cache merupakan jenis memori cache yang terdapat pada prosesor dengan unit core lebih dari satu, seperti dual core,
atau quad-core yang berfungsi sebagai pengatur data yang diakses dari L2 gauge dan masing-masing inti prosesor. Kemudian yang ketiga ada memori modul atau RAM atau Random Access Memory. RAM atau Random Access Memory ini merupakan jenis memori yang isi datanya dapat diakses secara acak tanpa harus memperhatikan tata letak data dalam proses penyimpanannya. RAM juga bisa disebut sebagai memori utama atau main memory. Isi data dalam memori ini dapat dibaca, ditambah, maupun dihapus kapan saja secara acak. Memori jenis ini berbentuk chip yang tertanam dalam sebuah papan sirkuit yang disebut dengan modul. Maka dari itu, memori ini terkadang juga disebut dengan istilah memori modul. Sifat dari penyimpanan data pada memori ini yaitu sementara atau volatil. Secara fisik, RAM berbentuk sebuah chip yang sangat kecil dan saat ini mampu menyimpan data seantara 8 MB hingga 40 GB. RAM dianalogikan sebagai kotak-kotak dapat menyimpan data. Lokasi kotak-kotak tersebut ditentukan oleh address, penomoran yang menunjukkan lokasi tertentu kotak memori. Ukuran RAM yaitu terdiri dari KB sebesar 1024 byte, megabyte sebesar 1024 kilobyte, kemudian gigabyte sebesar 1024 megabyte, dan terabyte sebesar 1024 gigabyte. Adapun jenis-jenis RAM antara lain yang pertama yaitu DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Jenis memori RAM ini mempunyai teknologi penyimpanan data secara terpisah dalam sebuah kapasitor agar data tidak hilang. Jenis RAM ini memerlukan penyegaran yang dilakukan oleh CPU. Untuk strukturnya, memori ini didesain dengan menggunakan satu kapasitor dan satu transistor per bitnya, sehingga memiliki kepadatan yang tergolong tinggi. DRAM atau Dynamic Random Access Memory ini memiliki frekuensi kerja antara lain 4,7 MHz hingga 40 MHz. Kemudian yaitu ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM ini merupakan jenis memori RAM yang memiliki kecepatan cukup tinggi, hingga 100 sampai 130 MHz. Jenis RAM ini memiliki 168 pin dengan kapasitas penyimpanan 16 MB hingga 1 GB. SDRAM dapat diletakkan pada slot jenis DIMM atau SDRAM pada motherboard. Kemudian ada RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. RDRAM ini merupakan jenis memori RAM dinamis sinkron yang diproduksi oleh Rambus Corporation. Tidak semua motherboard mampu mendukung memori ini karena teknologinya yang cukup canggih. Di tahun 1998, kecepatan RDRAM telah mencapai 1,6 Gbps dari 600 MB per sek. Slot memori pada RDRAM ini sebanyak 184 pin. Kemudian selanjutnya yaitu SRAM atau Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis memori RAM yang didesain dengan tidak menggunakan kapasitor, sehingga tidak memerlukan penyegaran secara berkala. Teknologi ini menghasilkan kinerja yang sangat cepat, akan tetapi biaya untuk memproduksinya cukup besar, sehingga hanya digunakan untuk menangani bagian-bagian yang dianggap sangat penting saja.
Selanjutnya yaitu ada EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory. EDORAM merupakan jenis memori RAM dengan teknologi penyimpanan dan pengambilan data yang dapat dilakukan bersama-sama, sehingga kemampuan untuk membaca dan menulisnya lebih cepat. EDORAM memiliki bentuk yang lebih panjang dengan jumlah pin 72 pin. RAM jenis ini sangat cocok digunakan untuk semua komputer Pentium. Kemudian selanjutnya ada FPM DRAM, yaitu Fast Page Mode Dynamic Random Access Memory. FPM DRAM ini merupakan jenis RAM dinamis dengan akses halaman cepat, yang memastikan kinerja yang lebih tinggi daripada DRAM konvensional. Mode halaman DRAM pada dasarnya mengakses barisan DRAM tanpa harus terus-menerus menetapkan kembali barisan tersebut. Selanjutnya yaitu Flash RAM. Flash RAM ini merupakan jenis memori RAM dengan kapasitas penyimpanan yang tergolong rendah. Untuk dapat bekerja dengan optimal, memori ini memerlukan refresh dengan data kecil. Biasanya memori komputer ini banyak digunakan untuk perangkat elektronik seperti ponsel-ponsel lama, VCR, dan juga TV. Kemudian ada VGRAM, yaitu Video Graphic Random Access Memory. VGRAM ini merupakan jenis memori RAM komputer yang dikhususkan untuk video adapter. Besarnya kapasitas memori sangat menentukan sekali terhadap kualitas video yang dihasilkan. Kemudian ada DDR-SDRAM, yaitu Double Data SDRAM. Merupakan jenis memori RAM komputer yang mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam waktu yang sama. Daya yang diperlukan oleh RAM ini juga sangat kecil, sehingga banyak dipakai oleh banyak perangkat saat ini. Kapasitas memori yang didapat ditampung per chip mencapai hingga 4 GB. Kemudian ada SODMM atau Small Offline Dual Inline Memory Module. Pada jenis memori RAM komputer ini digunakan untuk perangkat laptop atau notebook. Walaupun ukurannya cukup kecil, akan tetapi kapasitas penyimpanannya sangat besar. Selanjutnya yaitu membahas jenis RAM secara fisik. Jenis RAM secara fisik terbagi menjadi dua, yaitu terdiri dari satu, Single Inline Memory Module atau SIMM. Single pada SIMM ini dimaksudkan dalam penomoran pin. Pada penampakan fisiknya, pin depan dan pin yang berada tepat di baliknya memiliki nomor yang sama. Artinya, kedua pin itu sekuens proses yang sama. Kemudian yang kedua yaitu Dual Inline Memory Module atau DIMM, yaitu dual berarti kedua sisi dari penampakan fisik ini menunjukkan bahwa dua buah sisi menjalankan sekuens proses masing-masing, namun masih mendukung satu proses utama yang sama. DIMM sekarang memiliki lebar data 64 bit. Kemudian yang keempat ada ROM atau Read Only Memory. ROM atau Read Only Memory ini merupakan jenis memori yang isi datanya hanya bisa dibaca, tapi tidak dapat ditambah atau dihapus. Bersifat permanen, yang artinya tidak akan hilang walau daya listrik tidak ada. Memori ini berisi data atau program yang telah diisi oleh pabrik yang membuatnya. Biasanya, ROM ini digunakan untuk menyimpan firmware atau software yang berhubungan erat dengan peranti keras. Salah satu contoh ROM yaitu ada ROM BIOS yang berisi program dasar sistem komputer yang berkaitan dengan sistem input dan output.
Dalam perkembangannya, ROM memiliki beberapa tipe, yaitu terdiri dari ada PROM atau Programmable ROM, itu merupakan ROM yang dapat diprogram kembali satu kali. Kemudian RPROM itu Reprogrammable ROM, yang merupakan ROM yang dapat diprogram sesuai keinginan. Kemudian ada EPROM, yaitu Erasable Programmable ROM, yang merupakan ROM yang dapat dihapus menggunakan sinar ultraviolet dan diprogram kembali. Kemudian ada EEPROM, yaitu Electrically Erasable Programmable ROM, yaitu merupakan ROM yang dapat dihapus dengan sinyal elektrik dengan diprogram ulang. Di komputer desktop dikenal dengan BIOS atau Basic Input Output System atau ROM BIOS. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.